Halo semuanya, saya rasa banyak orang telah mencoba jenis es krim Snickers ini. Hari ini kita akan memasaknya, hanya saja ukurannya sangat raksasa. Tapi pertama-tama mari kita pelajari yang asli, oleh karena itu kita cetakkan. Dari luar seperti hanya sebatang coklat. Mari kita lihat isinya. Jadi lapisan pertama coklat susu, lalu lapisan kacang dengan karamel, dan lapisan terakhir es krim dengan coklat dan pasta kacang. Mari kita rasakan. Ya, itu hanyalah kombinasi yang luar biasa. Mari kita mulai dengan masak dengan es krim. Susu bubuk sering digunakan di pabrik. Jadi kita akan melakukan hal yang sama. Kita kumpulkan, mengukur jumlah yang tepat pada timbangan. Kita butuhkan 3,5 kg. Tuang susu bubuk ke dalam baskom pertama. Dan 3,5 kg lagi di baskom kedua. Di sini juga ada sedikit kokoa, sehingga warna es krim seperti aslinya. Anda juga butuhkan gula, itu juga perlu diukur dengan timbangan. Anda harus mendapatkan 4,5 kg. Tuang ke dalam baskom pertama. Lalu ukur jumlah gula yang sama. Lalu tuangkan ke dalam baskom kedua. Tapi sekarang Anda membutuhkan banyak air, 70 liter. Agar lebih mudah mengaduk, pertama-tama tuangkan setengah air dari semua air. Dan campurkan bubuk kering dengan air setongkat sampai Anda mendapatkan. Di sini Anda lihat semacam kakao dingin. Lalu ulangi terus yang sama dengan baskom kedua. Saat semuanya sudah tercampur rata, tuangkan air yang tersisa. Untuk menambah kandungan lemak campuran, tambahkan krim 33%. Sekarang kita butuhkan santan dan guaran. Mereka akan membuat campuran lebih kental dan membuat es krim yang lebih enak. Kita ukur 115 gram setiap bubuk. Campurkan bersama-sama. Dan tuangkan campuran secara bertahap, sambil mencampurnya dengan mixer. Bubuk ini perlu dicampur dengan sangat hati-hati agar tidak ada gumpalan. Dan jika semuanya dilakukan dengan benar, adonan mulai menebal. Batch pertama sudah siap, mari beralih ke yang kedua. Kita juga tuangkan santan, guaran, (20 menit pengadukan) dan adonan menjadi sangat kental. Saatnya masukkan es krim ke dalam freezer. Kita tinggalkan di sini sepanjang hari. Pada hari ketiga, kita membutuhkan banyak kacang. Ini 50 kg. Kacang ini dikupas, tapi mentah. Jadi kita akan menggorengnya. Kita tuang hampir kuali penuh. Dan nyalakan gas. Sekarang perlu diaduk seperti kacangnya agar digoreng meratas.
Lalu 30 menit dipanggang, baunya mulai sangat enak. Seperti kacang, bahkan ada di sini. Oleh karena itu, kacang tanah batch pertama sudah pasti siap. Tuang ke dalam panci. Selesai. Dan kita mengisi kuali dengan kacang mentah berikutnya. Dan goreng juga. Jadi kita goreng semua 50 kg. Komposisi es krimnya termasuk kasa kacang. Oleh karena itu, kita masukkan kacang goreng ke dalam alat ini. Batu gilingan batu secara bertahap. Dan karena minyak yang dilepaskan, adonan menjadi lembab. Dan kita tambahkan lebih banyak. Alat ini akan menggiling kacang selama 2 jam. Oleh karena itu, diperoleh oleh pasta kacang. Dan untuk membuat yang manis, tambahkan sirup jagung. Dan tuang pasta kacang yang sudah halus sempurna ke dalam mangkuk. Secara total, kita buat 3 wajan. Mangkuk terisi penuh. Kita pergi ke es krim kita. Dan lihat, bahwa sepanjang hari, es krim ini hampir tidak bisa dimakan. Tuang setengah dari pasta kacang ke dalam sete baskom. Dan campurkan ke dalam es krim dengan mixer besar. Ngomong-ngomong, ini juga akan mengeluarkan gemblong udara, sehingga es krim menjadi lebih subur. Kita biarkan membeku. Sementara itu, kita siapkan cetakan untuk es krim snack raksasa. Dinding bagian dalam disiram dengan minyak dan langsung diolesi. Sekarang lembaran perkamen direkatkan dengan sempurna ke dinding dan jumlah lipatannya akan minimal. Ratakan perkamennya. Kita angkat dindingnya dan berbagi perkamen dengan selotip. Dinding pertama sudah siap. Demikian pula Anda perlu menyiapkan sisanya. Kita letakkan kayu lapis di film makanan bagian bawah, dan juga masang dinding dan tutup kunci ratakan. Lalu kita tutup. Selesai. Saat mencairkan coklat susu, batch pertama yaitu 10 kilo. Aduk secara berkala agar coklat ini meleleh secara merata. Dan 1 jam kemudian, semuanya sudah siap. Kita ambil kapasitas gastronya dan tuangkan ke dalam coklat ke bagian bawah. Jangan lupa kerok sisa-sisa temboknya, minimal ada 1 kg coklat. Dan olesi coklat di bagian bawah dengan spatula besar. Keesokan harinya, coklatnya membeku, dan es krim kita juga tadi. Anda perlu mencampurnya untuk terakhir kali, agar gelembung udara tetap tercampur untuk kemegahannya.
Selesai. Mumpung bentuknya masih kosong, ringan, kita pindahkan ke freezer. Kita ambil es krimnya dan pindahkan ke cetakan. Ratakan lapisan es krim dengan hati-hati. Dan tutup freezernya. Untuk karamel, tuangkan 5 liter susu dalam panci terlebih dahulu. Dan taruh di atas kompor untuk panaskan dengan daya minimum. Sekarang Anda perlu memeras 7,5 kg sirup jagung ke dalam panci besar. Kita letakkan wajan di atas kompor dan kita tidurkan 30 kg gula. Tuang 4 liter air di atasnya dan aduk hingga semua gula menjadi basah. Selesai. Anda bisa nyalakan kompor dan tutup pancinya dengan penutup agar lebih cepat panas. Saat karamel mendidih, kita lepas tutupnya, lalu pasang termometer. Masak karamel hingga 144 derajat. Sekarang kita butuhkan banyak mentega. Kita cetakkan. Ada 5 kg di blok ini dan kita butuhkan 4.200. Oleh karena itu, kita potong. Lalu potong sisanya menjadi kubus besar. Lalu letakkan ke dalam karamel. Sekarang minyak ini perlu dicampur dengan karamel. Kita tuangkan 6 liter susu panas. Dan campurnya dengan karamel. Saat ini karamel sudah siap. Tuangkan setengah ke dalam panci lain. Dan tutupi semua kacang panggang. Campur semua ini dengan tongkat sampai karamelnya menyemproti kasing. Selesai. Kita pergi ke freezer. Dan masukkan adonan ini ke dalam cetakan dengan tangan kita.
Panci pertama sudah dikosongkan, jadi kita bawa yang kedua dan terus mengisi cetakan karamel dengan kacang. Ratakan karamel dengan hati-hati. Kita biarkan semuanya, akhirnya membeku dalam semalam. Keesokan harinya kita keluarkan. Lalu kita bukakan. Kita tidak membutuhkan kerangkanya lagi, jadi kita lepaskan. Lalu tutup kembali cetakan. Tuang susu coklat ini ke dalam mermetnya. Dan lelehkan. Tapi kali ini kita membutuhkan coklat yang lebih cair. Oleh karena itu, tuangkan segelas minyak. Lalu aduk. Sekarang coklat adalah yang kita butuhkan. Kita isi. Pertama-tama kita mengisi rongga yang muncul sehingga setelah melepas dinding kayunya. Lelehkan coklat lainnya. Dan tuangkan di atasnya. Golaskan seluruh permukaan. Tunggu pemadatannya, dan akhirnya formulir bisa dibuka. Es krim Snickers raksasa ini sudah siap. Faktanya, ini adalah salah satu palang terberat yang pernah kita buat. Bobotnya mencapai 200 kg, dan butuh waktu 5 hari untuk menyiapkannya. Mari kita buka dan lihat ke dalam. Halo semuanya, hari ini kita menerima paket yang ditunggu-tunggu. Langsung dari kota Kamchatka. Mari kita buka. Di dalam kita melihat botol-botol es. Dan Kamchatkanya juga. Kepiting ini sangat sulit untuk mendapatkannya dalam bentuk utuh. Beratnya hampir 4 kg. Ayo kita mulai. Saat dilipat, ukurannya tidak terlalu besar. Jika kalian membuka jari-jarinya, kalian dapat melihat bahwa ini adalah monster yang ditarik dari dasar lautan. Ada banyak jenis kepiting, tapi hampir tidak ada yang bisa dimakan di dalamnya. Kalau yang ini, banyak dagingnya. Itu sebabnya kepiting ini dianggap yang paling mahal di dunia. Kepiting ini berharga $220. Kepiting ini sudah direbus. Kita harus mengeluarkan dagingnya. Kita kupas cangkangnya. Lalu kita pisah insangnya. Dan lalu kita mulai copoti kakinya. Kita melakukannya dengan hati-hati karena ada duri yang cukup tajam di atasnya.
Kita menarik sisa daging keluar dari cangkang. Dan lihat hasilnya, segunung kaki kepiting. Lalu mereka harus sepatangkan di pergelangannya. Jadi kalian harus melakukannya dengan setiap kakinya. Lalu sekarang ambil satu kakinya, potong memanjang dengan gunting. Dan ambil seluruh kaki kepiting aslinya. Lalu taruhkan daging ke dalam mangkuk. Setelah sekitar 20 menit, kita mengeluarkan semua daging dari kepiting. Sekarang ada $220 dalam mangkuk ini. Dalam bentuk ini, kepiting sudah bisa dimakan. Rasanya hampir sama dengan kepiting, hanya saja 2 kali lebih berasa dan dagingnya lebih juicy. Mari kita membuat 3 hidangan kepiting yang sama sekali berbeda. Kepiting Benedictus. Masukkan potongan kepiting yang sudah hancur menjadi serat ke dalam mangkuk. Ambil bawang hijau kecil, potong menjadi lingkaran, dan taruh kepiting ini. Letakkan parutan di atasnya dan parut kulit lemon. Potong kulit lemon menjadi 2, peras sedikit jusnya, percikan dengan minyak zaitun, dan cabainya juga. Bumbu daging dengan garam, lalu diaduk. Semua sudah siap. Lalu letakkan panci berisi air di atas kompor, garam airnya, tuang 2 sendok makan yang cuka, lalu ambil telurnya, dan lalu pecahkan telur ke mangkuk ini. Saat air mendidih, gunakan pengocok untuk mengaduknya dengan cepat, dan lingkaran ini mudah pusaran air. Di tengah, dalam satu gerakan, tuangkan telur. Masak selama sekitar 20 detik. Angkat dengan sendok berlubang, dan taruh di atas handuk kertas ini. Kita membuat 2 telur rebus ini. Sekarang buat saus scotch. Untuk melakukan itu, kita memisahkan putih dari telur. Yang kita butuhkan hanyalah kuning telurnya. 4 kuning. Sebenarnya masukkan mereka ke dalam pemandian uap. Aduk cepat. Setelah 15 detik, lepaskan. Tuang sedikit cuka dan minyak dalam akhiran tipis dan aduk. Cara bertahap mengentalkan masanya. Kemudian bumbui garam dengan tuang dalam panci ini. Tempatkan panci dipanggang di atas kompor dan panggang 2 korut ini kedua sisi dan dibalikkan dengan 2 renyah. Letakkan roti di atas piring. Taruh daging kepiting dan saus di atasnya. Ratakan. Kemudian telur rebus ini. Lalu kita tuangkan saus scotch-nya di atasnya. Dan terakhir, taburi dengan paprikanya. Kepiting Benedictus sudah siap. Lalu kita iris kuning telurnya. Kuning telur kedua keluar dengan lezat. Mari kita cicipinya. Oh, ini enak sekali. Roti panggang sangat renyah. Kuning telur, saus scotch, dan kepiting, ini sarapan para raja. Lalu selanjutnya tom yum. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kepiting, kerang, dan udang, santan, pasta tom yum juga, kalun ikan dalam bentuk baku, kecap ikan, saus siram, dan tomat cherry. Buka bonito kanzashi ini, tuangkan butiran ke dalam panci, tuang 2 liter air mendidih, aduk sampai butiran larut. Hasilnya adalah kaldu ikan yang kaya. Nyalakan kompor. Bawa kaldu sampai mendidih. Buka santannya. Meskipun lebih terlihat seperti pasta, masukkan ke dalam panci ini. Lalu kita aduk. Sup menjadi putih. Tambahkan kecap ikan ini. 1 sendok makan saus tiram. Dan yang paling penting, pasta tom yum ini. Ada semua bumbu Thailand di dalamnya. Masukkan beberapa sendok ke dalam sup. Lalu aduk. Kita hanya menggunakan makanan laut.
kerang, udang kupas, dan kepiting. Potong tomat cherry menjadi 2 dan masukkan ke dalam sup. Aduk untuk terakhir kalinya dan kepiting tom yum siap. Tuang ke dalam sendok dan isi piringnya. Kincang hijau halus ini dan taburkan di atasnya. Rasanya ini adalah salah satu sup paling enak yang pernah saya makan. Sup pedas yang begitu kuat, dengan banyak makanan laut. Untuk hidangan ketiga, kalian membutuhkan kaki kepiting utuh. Potong menjadi potongan yang mudah. Dan yang mudah dimakan ini. Aduk mereka dalam mangkuk. Taruh beberapa sendok makan tepung terigu di atasnya. Tutup dengan piring ini. Kocok rata. Lalu dibuka. Semua bagian dilapisi tepung secara merata. Letakkan wajan di atas api. Tuang minyak yang cukup banyak. Masukkan potongan untuk digoreng. Goreng di kedua sisi untuk membentuk daging dengan yang renyah. Angkat panci dari kompor dan tuangkan potongan ke dalam mangkuk yang besar ini. Buka saus tiram. Tuang di atasnya. Tutup dengan piring dan dikocok lagi. Ini dia semuanya. Semua selesai, kalian bisa menaburkan potongan kepiting di piring. Ini kepiting super manis dan asam. Kalian bisa menaburkannya dengan bawang hijau. Dan sekarang sudah pasti selesai. Mari kita mencicipinya. Ini adalah hidangan pembuka yang sangat mewah dan kalian dapat dengan jelas mencicipinya. Ada kepiting juicy dalamnya, ada crispy tepung dan lapisan tipis glasir tiram di atasnya. Secara keseluruhan, saya senang dengan kepiting ini. Dari semua hewan laut, kepiting Kamchatka adalah yang paling enak, tapi juga sangat mahal. Dan jika kalian ingin saya masak laut yang tidak biasa, klik tombol like ini. Dan begitu kita mendapatkan 300.000 like, dan jika kita dapat 500.000 like, ini akan menjadi penghuni laut yang sangat besar. Semuanya ada di tangan kalian. Tulis di komentar menurut kalian apa yang ingin saya buat. Jadi share video ini dan subscribe channel ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa semuanya.